Rahayu para Sutresna Budaya dan para saudara sekalian, saya akan melanjutkan episode ke-10 kemarin yang judulnya sujud. Nah, pada episode berikut ini ke-11 saya akan lanjutkan dengan satu konsep tembung tuntunan dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesianya adalah bimbingan. Seberapa jauh makna arti filosofis dan juga spiritual kata tuntunan ini kalau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai hamba Tuhan, sebagai makhluk ciptaan yang mempraktekkan dan berusaha sadar selalu dalam kehidupan sehari-hari itu bahwa hidup kita di alam semesta ini, kita menjadi bagian yang terkecil dari alam semesta. Terus kemudian apa manfaatnya? Mendapatkan selalu tuntunan hidup dari yang memberi hidup. Oke. Kata tuntunan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya bimbingan. Nah, dalam penuturan bahasa mungkin ya kata ini sering dipakai untuk omong-omong begitu, bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia, tapi kehilangan makna arti. Nah, kami praktisi ilmu rasa, bahasa dan Jawa Angesti Samboran Engkau Taman itu berusaha satu tembung pun itu kita hayati, kita dalami, kita latih. Nah, episode lalu ada kata sujud. Jadi kata sujud ini usaha untuk melepaskan diri dari segala keterikatan-keterikatan negatif, ya. Jadi melepaskan diri dengan menggunakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa pada diri pribadi kita. Tetapi ini kan sujud itu atau meditasi itu kan dengan patrap atau sikap tertentu dari individu-individu yang mempraktekkan ilmu rasa bahasa dan sastra Jawa ini. Menurut Angesti Samboran Engkau Taman itu laku yang sifatnya sangat pribadi, satu persatu, bukan kelompok. Tetapi masih ada tindak lanjut. Bagaimana di luar patrap sujud atau meditasi ASK itu kita masih tetap terhubung. Nah, ini yang tahap berikutnya ini yang sulit untuk dilatih, dan kawan-kawan kita, teman-teman kita, kadang-kadang kita di dalam paguyuban Angesti Samboran Engkau Taman nanti akan saya tuliskan di dalam buku testimoni mereka yang rata-rata di atas 10 tahun mengalami melaksanakan hal ini. Apa manfaatnya? Kembali kepada tujuannya adalah hidup kemanusiaan masing-masing individu yang melaksanakan itu dari waktu ke waktu makin menjadi sempurna, tidak bisa 100% sampai akhir hayat dikandung. Artinya kita harus kembali kepada Tuhan Maha Rasa yang menciptakan kita, menghidupi kita selama hidup kita. Kata tuntunan. Nah, seperti kita tahu, belajar dari bayi yang baru lahir, kemudian tumbuh pada waktunya menjelang usia 1 tahun lebih, itu mulai belajar berjalan. Tetapi orang tua atau pengasuh itu selalu menuntun ke sana kemari sampai akhirnya dia bisa berjalan. Itu secara fisiologis, secara pendidikan kemanusiaan. Nah, sekarang ini padahal urusannya kerohanian. Bagaimana kita melatih diri always on, rasa dihubungkan dengan Maha Rasa, tapi sambil beraktivitas. Nah, ini yang sulit. Oleh karena latihan pasujudan tadi, akhirnya begitu kita bersikap berpatrap, langsung ini connect, ya, connect dalam arti kata sujud. Jadi kembali kepada operasionalnya kata ha, exhale, lah, inhale, ha, hembus nafas, lah, hirup nafas, terus menerus. Ini secara meditasi umum namanya afirmasi, meditasi dengan afirmasi positif.
Artinya apa? Ini setelah sudah diteliti, sudah banyak praktisi yang melaksanakan di luar ASK, itu manfaatnya besar sekali untuk kehidupan spiritualistik manusia yang belajar melaksanakannya. Berikutnya, bagaimana di luar itu? Artinya tidak rutin mau tidur dan bangun tidur, itu kita bisa. Oleh karena membiasakan diri dan dilatih, begitu kita bangun tidur melaksanakan aktivitas, pertama kali mohon bimbingan atau tuntunan supaya sampai istirahat nanti malam itu semuanya terbimbing, tertuntun oleh Maharasa, Tuhan Yang Maha Esa. Ya sepertinya sulit, memang ini sulit. Kuncinya pada fokus, konsistensi, dan kemudian konsentrasi pada maha kekuatan dan Maharasa yang inhale, exhale. Nah ini bagaimana caranya? Sekarang kita bahas dulu arti kata tuntunan. Tuntunan ini kata dasarnya tuntun, terus memperoleh akhiran an kalau dalam kata bahasa Indonesia. Artinya tuntun itu kata sifat, tuntunan lalu kata kerja, aktivitas. Nah, kita batasi dulu tuntun. Kalau ditulis dalam huruf Jawa, kata tuntun itu hanya 2 tembung saja, to dan no. Ya, to dan no. Jadi tuntun. Tun terus tun lagi 2 kali. Nah, kata kita analisis lebih lanjut menurut Kirata Basa, ta itu sendiri adalah hukum, tatanan, aturan, ya yang sifatnya lahiriah. Artinya bisa kita taati. Kalau tidak mentaati ada risiko, ya melanggar hukum dan sebagainya. Termasuk yang paling besar itu hukum alam dan hukum ketatanegaraan maupun hukum-hukum atau aturan main yang ada di dalam keluarga. Seluruh tata itu hendaknya disadari setiap hari, dilaksanakan. Kata ta dalam huruf Jawa lalu diberi sandangan kaki supaya bisa berjalan. Maksudnya kita melaksanakan secara sadar, kita menjalankan semua tatanan peraturan perundang-undangan, tata dilaksanakan supaya apa? Nanti memperoleh no. No itu yang ada. Yang ada mulai dari bangun tidur yang ada apa saja sampai kita mau bangun, sampai kita mau tidur lagi, tetap keadaan eksistensi macam-macam ya manusia, benda-benda dan sebagainya itu dibuat kepenak, dibuat tentram, dibuat nyaman. Nah, itu bunyi tun. Tun yang kedua tidak lebih artinya juga sama, sampai 2 kali. Tatanan dilaksanakan dan yang ada, yang kita temui secara lahiriah itu dibuat nyaman. 2 kali, ya arti pertama dengan arti kedua diulang lagi ya tetap tun, tun. Nah kemudian menjadilah kata kerja hal perihal melaksanakan tatanan dan membuat nyaman tatanan itu menjadi kata kerja. Nah kalau sudah kata kerja berarti menyangkut gerak fisik kita mulai dari kata-kata, perbuatan dan kemudian pemikiran kita hendaknya tertuntun. Nah ini kata tuntun. Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka yang sudah biasa melaksanakan di luar sujud menurut versi ASK itu adalah tertuntun. Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari untuk pribadi saya pengalaman. Ketika mau menyalakan mesin sepeda motor itu kita berdoa dulu mohon tuntunan Tuhan, saya mau ke sana ini untuk satu keperluan, lalu kita start sepeda motor itu. Otomatis sampai ke tujuan karena kita mohon bukan dituntun oleh pikiran kita sendiri yang banyak kotornya, yang banyak distorsinya, tapi menurut tuntunan yang kita peroleh melalui ini dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, satu ketika kita naik motor, loh ini setang sepeda motor kok mau mestinya lurus di perempatan kok harus belok ke kiri. Nah akhirnya
ya sudah dituruti aja, karena gerakan ini juga tertuntun belok ke kiri. Ternyata pulangnya lewat perempatan itu, oh tadi ada tilang. Karena waktu itu baru harus wajib pakai helm, saya lupa hanya pakai topi biasa, nggak pakai helm. Pasti kalau saya terus kena. Itu aturan, tatanan, tapi harus kita laksanakan. Salah kan kalau waktu itu penerapan kan banyak tilang helm. Wah, saya lewat jalan lain. Nah, ini kalau sudah sampai tujuan, kita berterima kasih Tuhan karena atas tuntunanmu, bukan pikiran kita. Itu tidak jadi kena tilang, karena pada waktu pulang itu tilangnya sudah dibuang. Nah, itu mengingatkan kita bahwa di setiap saat kita sadar, itu pasti ada peraturan, perundangan, tatanan yang harus dilaksanakan, termasuk etika, sopan santun dalam pergaulan dan sebagainya, menghargai yang tua. Itu tatanan semua sudah diatur, ditata sedemikian rupa, etika moral maupun peraturan perundang-undangan jangan dilanggar. Kalau dilanggar otomatis ada konsekuensi lahiriah, ya toh. Nah, ini hendaknya hidup itu seperti itu. Banyak teman-teman lain yang kehidupan sehari-harinya mengalami sendiri-sendiri, tertuntun, termasuk di sini melaksanakan peribadatan, itu kan tatanan. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, itu juga harus kita hormati. Sebelum melaksanakan peribadatan, saya biasa mohon tuntunan. Sampai langsung acara peribadatan, terima kasih Tuhan. Banyak hal-hal yang di luar pikiran kita, di luar angan-angan kita, itu terjadi selama proses tujuan sampai tujuan selesai. Itu isinya cuma terima kasih. Jadi inilah, dengan tuntunan segala sesuatu atau eksistensi apapun itu akan dibuat nyaman. Bukan oleh pikiran kita, tapi pikiran kita atas pendidikan, atas tuntunan dari Tuhan Maha Rasa, pencipta kehidupan alam semesta. Nah, ini kata tuntunan. Nah, praktek berikutnya sebagai orang tua itu kepada anak-anaknya itu juga bisa memohonkan kepada Tuhan, semoga Tuhan membimbing anak saya, cucu-cucu itu terbimbing oleh kehendak, hanya kehendakmu lah yang terjadi atas anak, cucu, dan saudara-saudara yang lain. Kita mohonkan, karena kita sudah lebih terlatih daripada mereka. Nah, juga menolong teman dan sebagainya. Jadi implementasi dari tindak atau latihan mohon tuntunan ini sangat banyak sekali. Jadi tidak untuk diri pribadi, tapi juga untuk orang lain. Ya. Yang penting kita mensosialisasikan agar hendaknya mereka disadarkan, teman, adik, saudara, dan sebagainya, itu bahwa hidup ini yang lebih penting adalah tuntunan. Sehingga status kita sebagai makhluk ciptaan, sebagai hamba Tuhan, terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu lebih dipentingkan. Karena ini urusan spiritualistik, urusan bagaimana kita berkomunikasi, berhubungan, berkontak dengan pada akhirnya kita akan kembali juga ke sana. Hidup ini serasa singkat sekali, walaupun umur manusia itu bisa 100 tahun, tapi sebelum dilahirkan dan setelah dilahirkan, itu dimensi waktunya sangat-sangat panjang. Sehingga tidak ada artinya kehidupan yang di dunia, sehingga ini memenuhi peribahasa Jawa yang kejawen pada umumnya, hidup di dunia ini adalah seperti urip iku amung kadya wong mampir ngombe. Dari perjalanan jauh kita istirahat di situ, minum sebentar, terus nanti selesai minum harus melanjutkan perjalanan. Nah, ini perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual itu yang bagaimana? Nanti pada episode yang berikutnya akan kita analisis dengan huruf Jawa Hono Coroko, tapi yang dibalik. Itu isinya mengenai versi perjalanan spiritual seorang hamba Tuhan, bagaimana kembali kepada Tuhan Maha Rasa kehidupan alam semesta. Kembali kepada istilah atau konsep tuntunan, ya, bahwa segala sesuatu dilaksanakan, yang ada nanti dibuat nyaman, itu aja. Dan itu menjadi kebiasaan
menjadi sudah mendarah daging, sehingga otomatis apa yang kita laksanakan, aktivitas siang maupun malam, dimanapun kita berada, selama kita masih diberi hidup sehat, walafiat, kemudian pikiran juga jernih, itu semuanya terpenuhi. Dan itu suatu anugerah, itu suatu pemberian gratis sejak kita dilahirkan sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Itu praktek berikutnya dari sujud yang namanya tuntunan. Kiranya cukup itu saja. Jadi tindak lanjut dari laku yang pertama tadi sujud itu harus khusus, kemudian yang bebas. Jadi kalau sudah pakai praktek pada tata tuntunan ini sulit memang. Di sini harus fokus kepada sujud ASK, di lain pihak kita melaksanakan kegiatan sehari-hari ini tetap fokus. Jadi apa yang kita lakukan secara lahiriah itu adalah bimbingan atau tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu yang bisa saya ceritakan dari konsep ajaran ilmu rasa, sastra, dan bahasa Jawa. Angesti sampurnaning kautaman. Saya cukupi sekian dulu. Selamat melaksanakan kehidupan sehari-hari, selamat berlatih, memohon bimbingan atau tuntunan Tuhan pencipta kehidupan alam semesta ini. Terima kasih. Rahayu.